Baik, kita ke informasi sebuah ajang ritual doa penyembuhan yang digelar di pinggir pemakaman di Jember, Jawa Timur dibubarkan polisi. Ritual doa yang dihadiri oleh pengikut yang bisa mencapai ribuan orang ini dibubarkan karena melanggar protokol kesehatan dengan menimbulkan kerumunan warga di tengah pandemi. Aparat kepolisian sektor Jenggawah Jember mendatangi areal pemakaman di tengah sawah di Desa Pancakarya, Jember, Jawa Timur terkait adanya kerumunan warga di tengah pandemi. Meski sempat diimbau agar membubarkan diri, namun pada Selasa malam kegiatan ritual doa penyembuhan yang menyebabkan kerumunan warga ini tetap saja dilaksanakan. Aparat yang tiba di lokasi dan menemui pimpinan ritual yang disapa Gus Eka untuk meminta kegiatan dihentikan sempat mendapat perlawanan. Bahkan sang pemimpin ritual penyembuhan itu mengaku dapat menyembuhkan COVID-19. Makanya, ya itu tahu alhamdulillah yang kena COVID kok. Ya, enggak, bukan itu. Saya bisa alhamdulillah bisa menyembuhkan, bisa hidup akhirnya sembuh. Nah itu. Akhirnya orang-orang banyak yang ke sini. Meski sempat diwarnai ketegangan, namun ritual yang kerap kali dihadiri hingga 1.000 pengikut selama beberapa bulan terakhir ini akhirnya dibubarkan. Nah, jadi kita tadi laksanakan pembubaran itu dari undang-undang kerumunan massanya. Kalau dari testimoni beberapa orang, memang kita dengar tadi masing-masing jamaah itu menyetorkan 120.000. 100 itu nanti masuk rekening, yang 20.000 itu untuk snack. Nantinya polisi akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pemimpin ritual dan panitia penyelenggara. Polisi juga akan memeriksa adanya indikasi penipuan terhadap warga yang harus membayar uang sebesar Rp120.000 sebagai tarif ritual. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Astagfirullahaladzim, mengaku memiliki ritual untuk menyembuhkan penyakit termasuk COVID-19 dan akhirnya acara doa yang digelar di area makam itu dibubarkan oleh kepolisian karena menimbulkan kerumunan. Nah, Ustadz Lutfi, ini bagaimana Ustadz melihat hal ini? Ya, Mbak Cinta, semua kita ingin sembuh. Namun Allah menuntut, baginda menuntun, para ulama menuntut. Ikhtiarnya dua. Yang pertama adalah mengikuti protokol, mengikuti tuntunan medis mereka yang memahami dalam dunia kesehatan. Karena sakit itu faktor yang bersifat ilmiah, maka kita bertanya dan kemudian nanti tenaga medis, para pakar memberikan edukasinya, memberikan cara-cara. Ini ikhtiar pertama. Ikhtiar kedua adalah berdoa. Namun berdoa itu bukan berarti dengan cara yang melanggar protokol kesehatan juga. Bahkan Rasul ingatkan, doa terbaik itu adalah doa seseorang hingga ia menangis tanpa diketahui oleh orang lain. Ainani la tamassahun nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, kata Rasul. Yaitu seseorang yang menangis berdoa, menangis bermunajat, bukan di kerumunan, tapi sendiri ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ini tuntunan kita di dalam berdoa, bahwa doa yang terbaik itu adalah doa setelah kita beribadah. Setelah sholat kita berdoa, silahkan. Setelah kita berinfak, bersodakoh, kita berdoa. Dan tentu doa ini adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hubungan kemudian berdoa itu kemudian ada balasan dalam tanda kutip menyediakan sekian banyak dana. Karena keikhlasan itulah yang akan mempengaruhi kualitas doa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir ini termasuk kategori yang mengambil kesempatan di tengah kesempitan. Masyarakat yang harus diedukasi, yang harusnya diperlakukan dengan baik, mengikuti tuntunan yang ada. Para pakar pun sudah berbicara, fatwa MUI juga sudah ada. Ayo kita bersama-sama bergandeng bahu, Insya Allah kesembuhan ada di tangan Allah, tapi ikhtiarnya juga sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan agama, dan tuntunan yang dituntun oleh para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Nah, Ustadz, ini polisi juga menduga ada unsur penipuan karena para peserta doa diharuskan membayar sejumlah uang tadi Rp120.000 begitu ya untuk mengikuti ritual ini. Banyak yang mau loh Ustadz, 1.000 orang. Ya, di sini
seseorang ingin sembuh tadi betul. Tapi dalam agama ada tuntunan, yaitu tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuannya kesembuhan, tapi caranya tidak boleh dengan memperlakukan orang, dengan mengambil keuntungan atas kesulitan orang dan lain sebagainya. Kalaupun nawaitunya saya ingin menolong orang lain sembuh, maka jalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya doakan Bapak Ibu dalam sholat saya, dalam sholat malam saya juga doakan Bapak Ibu dalam setiap kesempatan, mudah-mudahan sehat. Tapi tolong Bapak Ibu ikuti protokol, ikuti berbagai tuntunan dalam kesehatan. Ini para pakar yang sudah berikhtiar. Karenanya dikhawatirkan tadi betul Mbak Cinta, ada udang di balik batu. Dan kalau demikian berarti nawaitunya tidak ikhlas. Tujuannya memang bagus, tapi cara untuk mencapai tujuan Allah juga meminta kita mengikuti tuntunan yang sudah berlaku. Sehingga secara keikhlasan itu adalah keikhlasan yang diterima oleh Allah. Tetapi secara tuntunan kita ikut tuntunan yang diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk dengan pemimpin ritual yang menurut informasi bisa menyembuhkan penyakit COVID-19 ini termasuk harus ditanyakan kembali ya Ustadz, karena yang seharusnya tidak menimbulkan kerumunan ini justru malah mengundang kerumunan, begitu ya Ustadz ya? Betul, sampai sekarang semua kita, bahkan seluruh kaum muslimin, seluruh pakar, seluruh pemuka agama, dalam tanda kutip, sudah bersabar, sudah berusaha. Namun hakikatnya ada di tangan Allah. Tidak boleh, kata Nabi, memastikan kesembuhan di tangannya. Walau kuntu a'lamul ghaiba. Di surat Al-An'am sampai ini baginda Nabi. Kalau aku tahu bahwa aku bisa menyembuhkan, bahwa aku bisa melakukan, aku akan lakukan sendiri. Ternyata tidak. Rasul hanya mengedukasi, mengingatkan. Ini yang kalian lakukan, ini yang kalian mintakan kepada Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Namun hakikat penyembuh, tidak boleh tidak, hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, amin. Ikutilah selalu ketentuan-ketentuan yang ada seperti yang sering disampaikan oleh pemerintah tentang bagaimana cara mencegah COVID-19, termasuk sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga mencegah timbulnya kerumunan maksud kami.